Halo, selamat bergabung kembali di pembelajaran matematika kelas 5. Are you ready? Kali ini kita akan belajar tentang pecahan campuran. Jika kemarin kita sudah membahas tentang pecahan biasa dan sedikit menyinggung tentang pecahan campuran, kali ini kita mau bicarakan tentang campuran, pecahan campuran lebih detail lagi. Di sini kita punya angka 2, 1/4. Yang kita tahu kemarin, angka 2 di sini kita sebut dengan bilangan bulat. Sedangkan angka 1/4 ini kita namakan dengan pecahan. Masih ingat ya? Baik. Sekarang kita menuju yang ke A, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yang kita tahu ini adalah pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Maka ini disebut dengan pecahan campuran. Bagaimana nantinya supaya ini menjadi pecahan biasa? Caranya adalah si penyebut pada pecahan ini kita kalikan dengan bilangan bulatnya. Dikalikan. Kemudian ditambahkan pembilangnya. Bagaimana caranya? 3 dikali 2 atau 2 dikali 3. Kita tulis di bagian atas. Kemudian ditambahkan 1. Satunya dari mana? Dari pembilang ini. Sekali lagi, 3 kali 2 ditambah 1. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya tetap sama, tidak berubah. Kalau di sini 3, maka di sini juga 3. Jadi tidak berubah. Oke, jadi hasilnya adalah 2 dikali 3 ditambah 1 per 3. Hasilnya adalah 7/3. Oke, kita coba berikutnya. 4, 3/5. Bagaimana caranya tadi? 5 dikalikan 4 adalah 20, jadi dikalikan dulu. Setelah dikali baru ditambahkan. 5 kali 4 adalah 20, 20 ditambah 3 adalah 23. Maka kita tulis hasilnya di sini langsung 23/5. Mudah ya? Baik, selanjutnya kita menuju ke part B. Di sana ada menjumlahkan pecahan campuran. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang menjumlahkan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa. Sekarang kita coba menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran. Ada 2 metode yang bisa kita pakai. Yang pertama caranya adalah ubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa dulu. Jadi yang asalnya campuran, kita rubah jadi biasa. Seperti yang kita lakukan di atas tadi. Atau cara yang kedua, mengelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahannya. Kemudian nanti kita jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, simak baik-baik contohnya. Kita punya angka 3 1/4 ditambah 2 1/3. Keduanya ini adalah pecahan campuran. Metode yang pertama tadi adalah kita merubah dari pecahan campuran ini, kita rubah dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya tadi? Kita cukup mengalihkan, kemudian menambahkan. Oke, 4 dikali 3, kemudian ditambah 1. 4 dikali 3 adalah 12, ditambah 1 adalah 13. Oke, tulis di sini 13. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya berarti tetap 4, maka di sini ikut 4. Oke, karena di sini adalah tanda tambah penjumlahan, maka di sini ikut penjumlahan. Andaikan ini soalnya adalah pengurangan, maka di sini ikut pengurangan. Itu ya. Oke, yang kedua, 3 dan 2. Kita butuh mengalihkan seperti tadi. Kemudian yang atas kita jumlahkan. 3 kali 2 adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7. Maka tulis hasilnya di sini 7/3. Karena di sini penyebutnya adalah 3. Oke, apakah selesai sampai di sini? Tidak. Kita tidak bisa menjumlahkan langsung. 13 ditambah 7 sama dengan 20, 4 ditambah 3 kayak gitu. Tidak seperti itu. Nah, karena ini kalau berpenyebutnya sama, andaikan di sini penyebutnya sama, di sini 4, di sini 4, maka langsung bisa kita jumlahkan bagian pembilangnya. Berhubung di sini berbeda, di sini 4, di sini 3. Nah, aturan yang kemarin masih ingat ya. Jadi yang namanya penyebutnya harus disamakan dulu. Di sini ada 4, di sini ada 3. Maka cara yang paling mudah kemarin kita gunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan silang. Betul ya? Jadi 4 kali 3, kita kalikan dulu. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, selanjutnya yang bagian
pembilang dan penyebutnya ini saling silang. 3 kali 13, 13 kali 3. Oh, berapa? 39. Karena di sini jumlah, maka ini ikut penjumlahan. Kemudian 4 dikali 7. Nah, 4 kali 7. Berapa 4 kali 7? 28. Baik. Karena di sini sudah sama, penyebutnya sudah sama, maka kita langsung bisa menjumlahkan pembilangnya. 39 ditambah 28. Berapa hasilnya? 67 per 12. Seperti itu. Oke, baik. Berikutnya kita coba dengan komposisi yang berbeda. Kita punya pecahan campuran dipadukan dengan pecahan biasa. Dan kita ubah di sini bentuknya bukan penjumlahan, tapi jadi pengurangan. Kita coba ya. Teknik yang pertama tadi sama seperti tadi, berarti kita butuh mengalihkan. Karena ini pecahan campuran, kita rubah jadi pecahan biasa dulu. Yang bawah dikalikan, yang atas kita jumlahkan, kita tambahkan. 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 1 adalah 7. Oke, tulis di sini 7. Karena di sini per 2, berarti di sini ngikuti 2 ya, seperti tadi. Oke, baik. Berikutnya, 3 per 4. Karena di sini posisinya sudah pecahan biasa, berarti nanti kita tulis seperti aslinya, 3 per 4. Baik, baru setelah ini, berarti kita butuh untuk menyamakan penyebut ini. 2 dan 4, kita kalikan seperti yang biasanya. Berarti kita jadikan berapa? Kita jadikan 2 kali 4 adalah 8. Masih ingat ya? Kemudian berikutnya adalah perkalian silang. Oke. 4 dikalikan 7, dan 2 dikalikan 3. 4 kali 7, atau 7 kali 4 adalah 28. Karena di sini adalah pengurangan, maka tandanya tetap jadi kurang. 2 dikali 3 adalah 6. Tulis seperti ini. Oke. Berapa hasilnya? 28 dikurangi 6 adalah 22. 22 per 8. Oke, sampai di sini boleh. Atau kalau kita mau rubah ini jadi pecahan campuran, disederhanakan, boleh. Pakai yang prerogatif kemarin. Kita gunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan pengelompokan, yakni bilangan bulat berkumpul dengan bilangan bulat, dan pecahan dengan pecahannya. Dari pecahan campuran ini, masih ingat ya, tadi yang bagian depan, yang depan ini adalah bilangan bulat. 3 ini bilangan bulat, yang 1 juga bilangan bulat. Sedangkan yang pecahan, yang bagian belakangnya 4 per 5 dan 3 per 4. Maka untuk metode yang kedua ini kita kumpulkan masing-masing. Bulat berkumpul dengan bulat. Kita coba langsung. Berarti 3 tambah 1. 3 dari sini ditambah 1. Yang bulat ketemu dengan bulat. Sedangkan yang pecahan kita kelompokkan tersendiri. 4 per 5 ditambah 3 per 4. Oke, baru kita selesaikan seperti biasanya. Ini langsung dijumlahkan bisa, langsung dijumlahkan bisa. 3 ditambah 1 adalah 4. Oke, bagaimana dengan ini? Apakah bisa langsung dijumlah? 4 tambah 3, kemudian 5 ditambah 4? Tidak, karena ini penyebutnya tidak sama, maka kita butuh menyamakannya. Cara menyamakannya tadi seperti apa? Kita kalikan kan ya, seperti tadi. Nah, 5 dikali 4, kita jadikan seperti ini. 5 dikali 4 berapa? 20. Setelah itu, tetap seperti tadi, kita kalikan silang. Berarti 4 kali 4, 16. Ditambah 5 kali 3 adalah 15. Seperti itu ya. Oke, jadinya adalah 4. 16 ditambah 15 adalah 31. Kemudian 20. Seperti itu, cukup. Oke, dan berikutnya contoh yang terakhir, kita punya komposisi yang lain lagi, yaitu pecahan campuran dikombinasikan dengan bilangan bulat saja. Bagaimana pengerjaannya? Sama, kita temukan antara bulat dengan bulat. Oke, angka 5 sama angka 2. Kita kelompokkan di sini. Berarti 5 ditambah dengan 2. Bagaimana dengan pecahannya? Pecahannya maka tetap kita tuliskan, boleh ditaruh di belakang. Berarti 2 per 3. Oke,
Penyelesaiannya bagaimana? Tidak jadi masalah, berarti langsung ya. 5 ditambah 2, 7. 2/3-nya adalah tetap. Bagaimana kalau yang seperti ini? Ini 7. Bilangan bulat ditambah dengan pecahan 2/3. Ya sudah, berarti seperti ini. Ini hasil akhirnya. Berarti boleh ditulis 7, 2/3. Selesai. Baik, seperti itu. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.